Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari Senin ini? Alhamdulillah jika kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita dan agamanya masing-masing agar pembelajaran kita hari ini membawa berkah untuk kita semua. Mari kita berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Setelah berdoa, kalian jangan lupa untuk mengisi absensi di link yang sudah Ibu berikan pada grup WhatsApp ya. Grup WhatsApp IPA, kalian isi link absen tersebut. Kemudian hari ini kita akan membahas mengenai kalor dan perpindahannya. Dan sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kalian jangan lupa untuk selalu mentaati protokol kesehatan dan selalu menjaga kesehatan kalian. Oke? Nah, pembelajaran IPA pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kalor dan perpindahannya. Kan kemarin kita sudah membahas mengenai suhu dan perubahannya. Sekarang kita akan membahas mengenai kalor dan perpindahannya. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menyebutkan dulu mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melalui pembelajaran peserta didik kelas 7 dapat menjelaskan konsep kalor dengan tepat. Jadi kalian harus tahu apa itu pengertian dari kalor. Kemudian yang kedua, melalui pembelajaran peserta didik dapat menjelaskan kalor dan perubahan suhu, yaitu pada kapasitas kalor, kemudian hukum kekekalan energi dari prinsip asas Black dengan jelas dan juga tepat. Oke. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian kalor atau konsep kalor. Yang kedua, kita akan membahas mengenai pengaruh kalor terhadap suhu zat. Dan yang ketiga, nanti akan Ibu berikan contoh soalnya. Dan yang keempat, nanti kalian akan mengerjakan latihan soal mengenai pengaruh kalor terhadap suhu zat. Oke? Semoga kalian semua tetap semangat untuk pembelajaran hari ini. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian kalor. Jadi kalor ini adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda bersentuhan. Itu. Jadi kalor itu energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika dua benda itu bersentuhan. Nah, satuan dari kalor ini adalah joule atau bisa juga kalori. Lalu kita akan membahas mengenai pengaruh kalor terhadap suhu zat. Kalian ingat, jika suatu zat menyerap kalor, maka suhu itu akan naik. Nah, sebaliknya, jika suatu zat melepaskan kalor, maka suhu itu akan turun. Jadi kita garis bawahi, menyerap kalor maka suhu akan naik, dan melepas kalor maka suhu akan turun. Contohnya ini pada gambar, air panas ditambahkan es batu, maka akan menjadi air hangat. Air panas ini melepaskan kalor. Air panas ini melepaskan kalor, jadi suhunya akan turun. Dan es batu ini menyerap kalor dari air panas, menyebabkan suhunya akan naik. Begitu. Nah, kalian bisa lihat di slide ini. Di sini terdapat jumlah kalor yang diberi simbol Q yang diserap atau dilepaskan oleh suatu zat. Dapat dirumuskan seperti rumus di bawah ini, yaitu Q sama dengan C kecil dikali M
dikali delta T. Nah, dengan keterangan Q ini adalah jumlah kalor. Jumlah kalor ini memiliki satuan joule ataupun kalori. Kemudian M yaitu massa benda kilogram, dan C kecil ini kalor jenis zat, satuannya J per kilogram derajat Celcius. Kemudian delta T ini adalah kenaikan suhu, bisa menggunakan derajat Celcius ataupun Kelvin. Nah, delta T ini merupakan suhu akhir dikurangi suhu awal. Nah, kalor jenis di sini kita akan membahas mengenai kalor jenis. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Persamaannya C sama dengan Q per M dikali delta T. C tadi apa? Kalor jenis kan. Kemudian Q adalah jumlah kalor, M adalah massa benda, dan delta T adalah perpindahan atau perubahan suhu. Kemudian kapasitas kalor, kita akan membahas mengenai kapasitas kalor. Kapasitas kalor ini adalah kemampuan suatu zat menyerap kalor untuk menaikkan suhunya menjadi 1 derajat Celcius lebih tinggi. Persamaannya C besar untuk kapasitas kalor ini, C besar sama dengan Q per delta T, atau C besar sama dengan M dikali C kecil. Nah, kita bedakan nih di sini. Tadi kan kalau untuk kalor jenis simbolnya C kecil. Sedangkan untuk kapasitas kalor itu menggunakannya C besar. C besar untuk kapasitas kalor dan C kecil untuk kalor jenis. Begitu ya, jangan sampai ketukar. Nah, kalor jenis ini memiliki angka yang berbeda-beda pada suatu benda. Maka di sini sudah Ibu berikan tabel mengenai kalor jenis zat. Di sini ada alkohol, es, air, uap air, aluminium, dan lainnya. Nah, kalian bisa lihat alkohol itu memiliki jenis kalor 2400 joule atau joule per kilogram derajat Celcius. Nah, di situ ada lagi untuk kilokalornya ada 550. Yang sebelah itu untuk joule, yang sebelahnya untuk kilokalor. Itu sama saja ya. Kemudian itu bisa dilihat ke bawahnya sampai ada tembaga, seng, raksa, dan lainnya. Nanti kalian bisa lihat dan kalian bisa pahami itu. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai asas Black. Ada yang tahu apa itu asas Black? Asas Black ini adalah prinsip yang telah dikemukakan oleh seorang ilmuwan fisika yang bernama Joseph Black. Nah, asas ini menjabarkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Jika dua buah benda yang berbeda yang dalam suhunya dicampurkan, benda yang panas akan memberi sebuah kalor pada benda yang dingin, sehingga suhu tersebut akhirnya sama. Nah, dua buah benda yang memiliki suhu berbeda, yang pertama suhu bendanya itu panas, dan yang kedua suhu bendanya dingin. Jika kedua benda ini dicampurkan, maka suhu yang panas akan memberikan panasnya kepada suhu yang dingin, sehingga kedua suhu ini akan menjadi sama suhunya, begitu. Nah, kemudian jumlah kalor yang diserap benda dingin akan sama pada jumlah kalor yang dilepas dari benda panas. Jadi kedua benda itu memiliki suhu yang sama akhirnya, dan benda yang didinginkan akan melepaskan kalor yang sama besar dengan kalor yang diserap jika dipanaskan, begitu. Nah, bunyi asas Black ini yaitu pada pencampuran dua zat, banyaknya jumlah kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya jumlah kalor yang diterima oleh zat yang suhunya lebih rendah. Jadi tadi ya, seperti tadi, dua zat yang suhunya berbeda, maka suhu yang
benda yang suhunya tinggi akan melepaskan kalor dan diterima oleh suhu yang lebih rendah, sehingga kedua suhu itu akan kedua benda itu akan mengalami suhu yang sama. Nah, secara matematis, rumus dari asas Planck bisa ditulis sebagai berikut. Q lepas, Q tadi kan sebagai jumlah kalor. Jumlah kalor yang dilepas sama dengan jumlah kalor yang diterima. Keterangannya tadi jumlah kalor yang dilepaskan Q lepas, dan Q terima adalah jumlah kalor yang diterima. Dua-duanya memiliki satuan joule. Nah, penjabarannya di bawah ini. Dalam kurung M1 dikali C1 dikalikan T1 dikurangi TA sama dengan M2 dikali C2 dikalikan TA dikurangi T2. Cara menentukan dengan mudahnya yaitu M1 dikali T1 ditambah M2 dikali T2 dibagi atau per M1 ditambah M2. Nah, keterangannya M1 ini merupakan massa benda 1 yang memiliki tingkat suhunya yang lebih tinggi. Untuk satuannya kilogram, kemudian M2 adalah massa benda 2 yang memiliki tingkat suhunya lebih rendah. Satuannya kilogram juga. Kemudian C1 merupakan kalor jenis benda 1. Satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian C2 merupakan kalor jenis benda 2, joule per kilogram derajat Celcius. T1 adalah suhu awal benda 1, T2 adalah suhu awal benda 2. Satuannya derajat Celcius ataupun Kelvin, dan TC merupakan atau TA merupakan suhu campuran atau suhu akhir, derajat Celcius atau Kelvin. Nah, TA tadi itu untuk suhu campuran atau suhu akhir pada kedua benda, begitu ya. Nah, di sini sudah Ibu berikan contoh soal mengenai mencari jumlah kalor. Nah, di sini soal nomor 1, soalnya adalah air bermassa 100 gram berada pada suhu 20 derajat Celcius, dipanasi hingga suhu 80 derajat Celcius. Jika kalor jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius, tentukan jumlah kalor yang diperlukan, nyatakan dalam satuan kalori. Nah, tadi diketahuinya apa? M sama dengan M itu massa ya, 100 gram. Kemudian kalor jenisnya 1 kalori per gram derajat Celcius. Kemudian suhu awalnya 20 derajat Celcius dan suhu akhirnya 80 derajat Celcius. Maka menggunakan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, Q sama dengan M-nya berapa tadi? 100 dikali kalor jenisnya 1, kemudian delta T. Delta T itu suhu akhir dikurangi suhu awal. Suhu akhirnya 80 dikurangi suhu awalnya 20 derajat. Nah, berarti kan 80 kurangi 20 itu 60. Jadi nanti 100 dikali 1 dikali 60. 100 dikali 1 100. Nah, kemudian dikalikan 60 yaitu 6000. 6000 tadi dimintanya dalam satuan kalori, berarti 6000 kalori. Jumlah kalornya itu 6000 kalori. Begitu ya. Nah, ini soal nomor 2. Coba dilihat. Suatu zat cair bermassa 10 kg dipanaskan dari suhu 25 derajat Celcius menjadi 75 derajat Celcius. Membutuhkan panas sebesar 5000 Joule. Maka kalor jenis zat cair tersebut adalah, coba kita lihat dulu. Yang diketahuinya apa? M, massa bendanya 10 kg. Kemudian Q
Q-nya atau jumlah kalornya yang diketahui, yaitu sebesar 5000 Joule. Kemudian apalagi yang diketahui? Suhu awalnya 25 derajat Celcius. Kemudian suhu akhirnya 75 derajat Celcius. Yang ditanyakannya apa? Maka kalor jenis zat cair tersebut. Berarti yang ditanyakan kalor jenisnya, yaitu C kecil. Nah, pakai rumus seperti tadi, Q sama dengan M kali C kali delta T. Delta T nya T2 dikurangi T1. Tadi 75 derajat dikurangi 25 derajat, yaitu 50 derajat. Jadi kita gunakan C sama dengan berarti Q dibagi M kali delta T. Q nya itu 5000 Joule. Kemudian per atau dibagi M kali delta T. M nya berapa? Tadi 10 kg. 10 dimasukkan, kemudian delta T nya tadi berapa? 50. 10 dikali 50 berapa? 500. Berarti 5000 dibagi 500 berapa? 10. Maka hasilnya kalor jenis zat ini yaitu 10 Joule per kilogram derajat Celcius. Begitu ya. Nah, di sini ada soal nomor 3 mengenai asas Black. Kalian baca soalnya, air bersuhu 20 derajat Celcius dengan massa 200 gram dicampur dengan air bersuhu 90 derajat Celcius bermassa 300 gram. Tentukan suhu akhir campuran. Nah, kita tulis dulu yang diketahuinya apa aja sih? Tadi yang diketahuinya M1 200 gram, M2 nya 300 gram. Kemudian untuk kalor jenisnya sama-sama 1 kalori per gram derajat Celcius. Untuk delta T1 nya karena yang ditentukan suhu akhir campuran berarti belum diketahui, kita pakai simbol T. T dikurangi tadi suhu awal pada benda satu apa? 20 derajat Celcius. Berarti T dikurangi 20 derajat Celcius. Untuk delta T2 nya yaitu 90 derajat Celcius, maka 90 derajat Celcius dikurangi T karena yang ditentukannya suhu akhir campuran. Menggunakan rumus asas pertukaran kalor atau asas Black. Kita lihat Q lepas sama dengan Q terima. Tadi gimana? Q lepas itu M2 dikali C2 dikali delta T2. Kemudian sama dengan M1 dikali C1 dikali delta T1. Tadi M2 nya berapa dimasukkan, yaitu 300, kemudian C2 nya 1, delta T2 nya 90 dikurangi T. Lalu M1 nya tadi berapa? 200, C1 nya 1, dan delta T1 nya T dikurangi 20. Dikalikan 300 dikali 1 300, 300 dikali 90 kita kalikan dengan yang dalam kurungnya ya. 300 dikali 90 berapa? 27.000. Nah, 27.000 300 dikali T dikali T yaitu 300 T karena belum diketahui kan. Pakainya minus. Kenapa pakainya minus? Sesuai dengan yang di dalam kurung kan 90 dikurangi T. Nah, menggunakan kurangi itu. Nah, kemudian sama yang di M1, C1 dan delta T1 juga dikalikan dengan yang di dalam kurungnya. Berarti kan 200 dikali 1 dulu. 200 dikali 1 200, kemudian dikalikan dengan yang di dalam kurung 200 dikali T, 200 T, kemudian 200 dikali minus 20. 200 dikali minus 20. Jadi minus 4000 atau 200 T dikurangi 4000. Nah, kita bisa pindahkan ruangnya, pindah silang. Kita kelompokkan dulu. Yang tidak ada T-nya kita jumlahkan, yaitu 27.000. Nah, kan yang di sebelah kanan itu kan minus 4000. Kalau kita pindahkan ke ruas kiri, maka akan menjadi plus. Jadi 27.000 ditambah 4000. Nah, yang di
ruas kiri juga yang minus 300T dipindahkan ke ruas kanan. Jika pindah ruas maka pindah jadi ganti ya simbolnya, kan tadi minus, jika kita pindah silangkan menjadi plus. Nah, jadi minus 300T kita pindah ruaskan menjadi 300T ditambah 200T. 27.000 ditambah 4.000 berapa? 31.000. 300T ditambah 200T 500T. Berarti T-nya itu sama dengan 31.000 per 500. Nah, jika kita hitung akan mendapatkan hasil 62. Jadi T-nya atau suhu akhir campurannya itu 62 derajat Celcius. Begitu ya. Nah, untuk selanjutnya kalian kerjakan tugas latihan soalnya agar kalian tahu bagaimana cara menghitungnya. Nah, kalian kerjakan latihan soal ini, lalu kumpulkan nanti ke WA Ibu beserta rangkuman dari video ini. Berarti tugasnya rangkuman mengenai materi hari ini dan juga 2 latihan soal. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan tentang materi kalor dan perpindahannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat diterima oleh kalian dan bermanfaat untuk kehidupan kalian. Semoga kalian semua juga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk selalu mentaati protokol kesehatan. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.